Kisah pejuang kemerdekaan Republik Indonesia asal Buta Toa. Selamat dari peluru berkat Papasang Turiolo. Namanya Serda Purnawirawan Gumbang. Pejuang kemerdekaan Republik Indonesia asal Buta Toa, putra bangsa kelahiran 2 Juli 1927. Saat ini, Sersan Gumbang berusia 96 tahun. Namun luar biasa, hingga saat ini Sersan Gumbang masihlah sosok dengan semangat yang sama saat usia muda dulu. Ya, tubuhnya memang menua seiring usia, namun tidak dengan semangat dan jiwa cinta tanah airnya. Ayah dari 7 orang anak ini menjadi salah satu saksi bagaimana beratnya kemerdekaan itu bisa diraih. Dirinya yang menjadi salah satu pelaku perjuangan itu sendiri masih samar-samar mengingat letihnya ia di medan tempur, namun semangat untuk merdeka dari penjajah senantiasa membakar energinya untuk segera pulih, bangkit dan berdiri. Salah satu cerita yang paling berkesan adalah pada saat ia tertembak peluru penjajah. Konon, Sersan Gumbang adalah sosok yang paling mendengar dengan petuah-petuah orang terdahulu atau dikenal dengan Papasang Turiolo. Pada waktu itu, di suatu kesempatan, ia sedang bertempur di medan perang. Kemudian, saat hunjaman peluru menyerang, ia salah satu menjadi bagian yang terkena dari peluru tersebut. Saat itu, Sersan Gumbang menggunakan sebuah jimat yang dikenal dengan nama Kulau Basi. Tentu saja ini merupakan sebuah kepercayaan. Terlepas dari itu, Sersan Gumbang tetap meminta pertolongan, perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Syukur alhamdulillah, atas izin Allah, Sersan Gumbang tidak mengalami cedera yang parah. Dari berbagai referensi diketahui bahwa Kulau Basi itu sendiri merupakan sebuah jimat yang dipercaya memiliki kesaktian untuk memberikan kekebalan pada siapapun yang memilikinya. Saksikan cerita yang lebih lengkap dalam tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripers, saat ini Lea sedang berada di kediaman Bapak Sersan Gumbang, yang mana beliau ini adalah salah satu pejuang Indonesia, pejuang kemerdekaan Indonesia pada zaman dulu. Kemudian di sebelah saya ada putra dari Bapak Sersan Gumbang. Kemudian Bapak Sersan sendiri sudah menyempatkan diri untuk hadir dan memberikan kesempatan pada Lea untuk mendengarkan cerita-cerita klasik, cerita-cerita sejarah yang mana ini tentunya sangat baik untuk membangun jiwa-jiwa patriotis bagi generasi-generasi yang semoga termotivasi setelah melihat channel dari teman-teman. Perkenalkan, nama orang tua saya Serda Purnawirawan Gumbang. Ya, beliau seorang PKRI, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia sebelum masuk tentara. Jadi beliau berjuang itu sebelum masuk tentara pada tahun 1945 sampai tahun 1947. Jadi sementara beliau ini masuk tentara nanti pada tahun 1950. Jadi 3 tahun setelah beliau berjuang baru dia masuk tentara. Kenapa sampai dia termotivasi masuk menjadi PKRI? Pertama-tama itu karena Belanda dulu kan menindas rakyat kita, masyarakat kita dengan brutal. Dan termasuk kakek saya, orang tuanya beliau namanya Daeng Pajala, ditembak di perjalanan karena sementara itu panjang rambutnya. Ya, panjang rambutnya disangka dia gerombolan. Ditembak itu pada tahun 1947. Beliau sudah ini, sehingga beliau bertekad untuk jadi memperkokoh lagi, dia masuk bergabung di TKRI, Tentara Kesatuan Republik Indonesia, dan diubah namanya menjadi
TNI. Jadi awalnya itu TKRI, Tentara Kesatuan Republik Indonesia, dirubah menjadi Tentara Nasional Indonesia. Itu pada tahun 1950. Ya, dan beliau pensiun itu tahun 1972 ketika saya masih kelas 2 SMP. Saya terlalu dekat memang dengan orang tua saya karena sejak saya di tempat itu saya tahu perjalanannya. Beliau tinggal pertama itu di tangga-tangga di Jalan Pahlawan, numpang di salah satu rumah penduduk. Lalu di situ ada Satpol PP ditembak. Saya masih SD, saya masih lihat persis ditembak, dan beliau yang selamatkan kasih masuk di bawah ranjang posban, kasih masuk, namanya Pak Kadir. Pak Kadir itu salah satu PP. Sehingga ketika itu saya sangat dekat, saya lihat semua dia punya perjalanan beliau, dan beliau sangat sayang sama putra putrinya, termasuk saya. Kalau dia kembali, ya berikan kita topi. Jadi saya 3 laki-laki yang sudah agak besar ketika itu SD, kakak saya SMP, itu diberikan topi seragam. Jadi tadi itu 7 orang, 4 laki-laki, 3 perempuan. Tapi satu di antaranya putra beliau, adik saya, lumpuh ada di dalam. Saya di antara 7 orang ini, yang anak ke-7 saya itu sekarang sudah usianya sudah 51 tahun. Dia lagi 2. Ya. Kemudian riwayat kepangkatannya beliau ini di tentara itu tidak sama dengan PNS. Kalau PNS sekarang kan pernah 56, 58, bahkan 60 kalau eselon 2. Tapi beliau itu MPP dia dalam usia 45 tahun. Jadi dia MPP, masa persiapan pensiun 45 tahun. Kemudian dia pensiun efektif itu dalam usia 46 tahun. Jadi ketika itu, sekarang ini baru diseratakan kalau dia sersan sampai serma itu 56 tahun, tapi kalau dia perwira 58, tapi kalau dia perwira tinggi itu 60 tahun. Di dalam perjalanannya beliau mendapatkan beberapa deretan penghargaan. Di antaranya dia mendapatkan bintang gerilya itu pada tahun 1947 ketika dia selesai bergerilya, dan dia belum menjadi tentara. 1947. Jadi kemudian dia medali-medali yang didapatkan nanti setelah menjadi tentara. Kemudian di dalam pengabdiannya juga di Kabupaten Bantaeng ini, sejak pindah dari Kodim 1425 Jeneponto itu tahun 1994, daripada di Jeneponto, Bapak 64. Jadi sebelumnya ini Bapak masih di Makassar, dia Seramakis. Jadi tahun 60 sejak dia jadi terangkat jadi tentara, dia melanglang buana dulu di tempat lain. Yang saya nggak tahu ini nanti di Jeneponto pindah, saya umur 4 tahun dipindahkan ke sini. Kemudian beliau dalam perjalanannya setelah jadi sersan, dia diangkat sebagai Babinsa di wilayah Kecamatan Bisapu yang sekarang ini Bisapu dimekarkan menjadi 3. Bisapu, Sinoa, Ulere. Itu dulu itu 1 kecamatan. Nah, ini dia Babinsa di sini. Dan Babinsanya dia melayani 1 kecamatan. Karena masih kurang tentara kan? Iya, sampai di atas, sampai gunung, sampai dia. Kemudian dia pensiun TNI Angkatan Darat pada tahun 72 kan. Beliau ini dengan usia MPP-nya 45, kemudian efektif pensiunnya usia 46 tahun. Kemudian beliau pada saat pensiun, beliau dipercayakan sebagai kepala lingkungan Beloparang. Ini Beloparang namanya di sini. Ini Beloparang dulu masih satu kelurahan Bontosumbu. Jadi itu tahun 1980 sampai 84 itu 4 tahun. Kemudian pada saat pemekaran, beliau diangkat lagi sebagai kepala lingkungan Kalimbungan. Nah, Kalimbungan sekarang ini utusan dari KBA namanya, Keluarga Besar ABRI. Jadi dulu itu namanya dikaryakan, jadi yang masih aktif maupun pensiun dikaryakan kembali, dipercayakan karena dia punya pengalaman. Jadi sekarang sudah menjadi 2 wilayah pemerintahan, yaitu Kelurahan Bontolebang dan Desa Bontosalua. Dan alhamdulillah saat ini juga dalam organisasi, setelah dia mendapatkan kepercayaan wakil ketua
Legiun Veteran Republik Indonesia pada zamannya pada saat almarhum Karim Baso sebagai ketua LVRI, beliau ini sebagai wakil ketua LVRI. Dan saat itu diadakan musyawarah cabang ke Legiun Veteran Republik Indonesia, beliau diamanahi sebagai ketua PC LVRI, jadi pengurus cabang Legiun Veteran Republik Indonesia, dan di mana ketika itu saya ketua penelitiannya. Dan sekaligus saya diamanahi sebagai sekretaris Legiun Veteran Republik Indonesia. Jadi ini aneh, antara orang tua dengan putranya sendiri kolaborasi ketua dan sekretaris, karena orang tua tidak mungkin lagi dia yang mengurusi administrasinya, cukup saya mengurusi administrasinya. Alhamdulillah sekarang ini veteran kita di Kabupaten Bantaeng yang PKRI masih ada 12 orang, sementara ada lagi 12 orang itu baru saja kami usulkan sebagai veteran pembela dan veteran perbatasan. Jadi veteran itu yang diketahui orang itu cuma PKRI, padahal veteran itu ada 3, veteran kemerdekaan Republik Indonesia, veteran pembela, dan veteran perbatasan. Jadi sehingga itu veteran itu masih tetap ada sekali dalam perjalanan negara kemerdekaan Republik Indonesia ini ada, karena masih ada. Kemudian anak-anaknya, putra-putranya itu dinamakan PPM, Pemuda Pancamarga. Tapi saya ini double organisasi. Di samping di Macap LVRI, saya juga putra putri ABRI, namanya FKPPI, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri ABRI. Saya dibantai ketua wakil ketua. Kemudian yang di PPM, karena saya tidak mau merangkap langsung, saya sebagai anggota Pemuda Pancamarga. Karena saya sudah di besarannya, saya sudah di tentaranya. Jadi PPM kita serahkan kepada teman-teman putra putri ABRI yang lain. Jadi beliau saat ini mulai dari 2021 sampai 2026 diamanahi, mudah-mudahan panjang umur sampai 2026, diamanahi sebagai ketua Macap Legiun Veteran Republik Indonesia. Di samping beliau juga itu sebagai anggota kehormatan namanya DHC Angkatan 45. Jadi ada juga itu DHC Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kabupaten Bantaeng. Jadi yang bukan veteran tapi dia tergabung di dalam 45 ke atas, itu namanya DHC 45. Kemudian beliau karena dia pensiunan tentara, beliau juga sebagai anggota Popabri. Jadi Popabri Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di mana kalau Popabri di Sulawesi Selatan ini ketuanya sekarang diamanahi kepada Bapak Mayor Jenderal Andi Muhammad Bausawa Andi Mapanyiti, yang dulu Pangdam 7 Wirabuana. Dan pada saat musda yang baru-baru ini, saya bersama dengan Bapak mengikuti untuk musdaknya, dan saya banyak memberikan masukan, dan beliau terpilih sebagai Ketua Markas Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia, yaitu mantan Pangdam Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Andi Muhammad Bausawa Andi Mapanyiti. Jadi saya sebagai putranya yang menghimpun semua dokumennya, dan inilah dokumen terakhirnya ini pada tahun 2020 yang mendapatkan namanya Tupet dan dana kehormatan. Ini yang terakhir. Demikian ini yang piagam tertingginya Bapak dan penghargaan negara kepada Bapak, dan Bapak mendapatkan tunjangan veteran dan dana kehormatan, di mana beliau dengan piagam ini beliau diberikan penghargaan berupa uang tunjangan. Itu tadi pengantar dari Bapak mengenai bagaimana sifat kerjanya Sersan semasa perjuangan kemarin sampai mendapatkan sederet penghargaan dari negara. Ya Pak, saya penasaran Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit apa-apa saja yang sudah dilewati beliau pada saat sebelum munculnya penghargaan itu. Otomatis ada hal-hal dulu yang misalnya perjuangannya di medan apa, yang di perbatasan atau seperti apa, mungkin bisa diceritakan dulu. Mungkin masih ada sepintas ingatan tentang masa lalu, bagaimana kondisi di medan perang saat itu, apa-apa saja yang dilakukan
apa-apa saja cerita yang berkesan di masa lalu. Sudah lama sekali. Lama sekali. Iya. Yang Jadi- umur saya ini sudah 96 tahun. 96 tahun karena saya 97 kan. Jadi ceritanya pada saat itu yang biasa diceritakan kepada saya bahwa pada saat dia bergerilya dia selamanya dia tegar menghadapi ini dan satu-satunya ini cuma berpegang kepada Allah saja. Bahkan pernah dikena betisnya dia peluru. Dia pernah dia kena betisnya peluru. Jadi alhamdulillah. Jadi kan biasa dikatakan bahwa Piker ini mungkin dia karena dia tiarap. Kalau dia memang berhadapan. Jadi dia berhadapan pada saat dia perang gerilya. Jadi pada saat itu dan ini sebelum masuk tentara, itu pada saat 1945 sampai 47. Jadi pada saat kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, nah justru itu yang rawan karena dia mau merebut kembali. Nah, di sini dia pertahankan sampai dia ditembak itu betisnya. Gitu. Makanya dia pada saat itu dia masuk rentak di sini karena betisnya. Ini yang paling berkesan yang biasa diceritakan kepada kita bahwa saya pernah dikena betis saya tapi alhamdulillah masih dilindungi. Bahkan ketika itu dia masih biasa menggunakan memang juga sebagian dari orang tua lepas ini. Tapi sekarang dia sudah lepas semua. Kalau itu kan ya ada memang pengantar dari itu untuk melindungi karena memang itu dia pakai. Sebenarnya itu musrik kalau sekarang kita nukan tapi itu salah satu. Makanya itu kalau Basrio Pak Di. Lepas dia ikat di sini. Karena itu Biar kebalik tuh Pak. kebal, biasanya dia dekat itu punya masukkan tapi dia cuma berbekas saja. Berbekas. Andai kan kalau memang ini kan pas tembus dia. Memang orang dulu itu banyak sekali banyak rahasia-rahasia banyak ilmu alam ya, Pak ya iya. semacam ini. Jadi beliau mengajarkan kepada kita bahwa sejak bangun tidur kita harus ingat kepada Allah dan kita harus periksa diri kita. Kalau kita periksa nafas kita sebelah kanan, yang mana besar, mana yang kecil. nah itu dia kita bangun dari situ dan itu masih saya gunakan. Jadi itu untuk bisa menyemangati dalam hidup kita. Beliau itu mengajarkan bahwa pada saat bangun tidur kita baca hamdalah lalu kemudian kita periksa diri kita yang mana besar. yang paling besar kan ini kan tidak sama besar itu ya, lubang kiri yang bahkan yang mana yang besar kita bangun dari situ. Kalau dia besar lubang kiri maka kita bangun dari arah kiri. Lalu kemudian itu selalu pesannya keluar rumah selalu dianukan untuk minimal bismillah sekalipun kita diajarkan bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah tapi beliau biasa cuma yang penting dia mengingat pada saat dia berangkat keluar dan menengok kembali ke rumah kemudian dia telan air minyak baru dia ingat bahwa insya Allah saya akan sehat kembali ke rumah jangan sampai kita mati di luar itu ya minyak dia harus kembali ke rumah. Jadi pada saat ini dia tidak membelakang dia menghadap ke rumah lagi kemudian dia jalan. Jadi sepanjang jalan pada saat dia tidur dia ingat bahwa insya Allah kita akan bangun kembali. Jadi pada saat dia bangun dia tidur dia bangun kembali itu diajarkan. Kemudian sejak dia bertemu dia katakan kita selalu berdoa mudah-mudahan orang berbuat baik kepada kita. Jadi kita juga akan berbuat baik. Jadi dia tidak mencari musuh. Jadi dia mencari teman kebaikan. Jadi dia menanamkan kebaikan. Meskipun dalam kondisinya ini Iya. sementara perang. Jadi dia intinya sampai saat ini digunakan. Selalu dia berpikir positif kepada siapa saja. Sekalipun kepada musuh sekalipun. Dia selalu bersikap positif. Lalu senjatanya Bapak yang pernah dipegang itu dulu kan identik ini Indonesia dengan bambu runcingnya. Nah, kalau Bapak apa saja yang pernah digunakan pada saat melawan penjajah itu? Saya mau saya mau tentang senjata brand. Jadi pada saat sebelum jadi tentara apa kita pakai? Ya, tidak ada. Badi saja. Badik. Luar biasa. Jadi dia pada saat dia tentara dia pegang brand. Dia pegang brand itu yang satu kali tembak itu berapa kali keluar lalunya pelurunya. Api yang besar. Senjata api yang melilit begini ininya pelurunya. Dia satu kali dia menembak maka keluar semua itu pelurunya sampai habis. Luar biasa. Merinding itu. Jadi dia pada saat tentara dia brand. Jadi
Yang breng itu yang melilit, kemudian dia satu kali pegang yang pakai yang sandaran, sandaran. Jadi dia yang mengikat ini pakai sandaran, anunya dia mengikat ke belakang. Pelurunya ini. Jadi satu kali ini, dia ada tinggal tekan dia. Tapi pada saat dia melawan itu dia membawa karyawan saja dengan pisau. Ini sudah yang karyawan. Padahal lawannya ini Iya, sudah senjata terakhir dia pakai. Iya. Tapi memang kita Indonesia dikenal dengan pejuangnya yang Iya. seperti itu yang lokal. Jadi orang tua kakek saya itu yang pada saya ceritakan bahwa dia itu dibelong sebelum tambak. Belong sebelum tambak tempatnya. Di situ dia ditembak. Dia naik kuda. Dia naik kuda panjang rambutnya. Disangka dia gerombolan. Dan jadi dia memang gemar berkuda. Jadi kakek itu gemar berkuda dan pejalan saya sedikit sudah lihat lagi. Karena dia kan sebelum masuk tentara. Bahkan sebelum dia nikah. Beliau nanti masuk tentara pada tahun 1950, sementara dia nikah 1954. Jadi 4 tahun setelah dia tentara baru dia nikah. Kalau ini Pak, medan area tempat pertempuran yang ditempati Bapak di daerah mana saja di Sulawesi Selatan? Nah, kalau di Sulawesi Selatan itu keseluruhan. Keseluruhan. Ya. Tapi pernah di luar dari Sulawesi Selatan Pak? Ambon. Ambon, Oh di Ambon pernah. Ambon, Serang. Serang. Di hutan gitu Serang. Pak, ya? Hutan lebat. Serang Banten. Sederet penghargaan tanda jasa untuk Sersan Gumbang. Beliau berjuang dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1947 pada Kesatuan Laptur Turatea, Kabupaten Jeneponto di bawah pimpinan Majid Tompo. Beberapa penghargaan tanda jasa yang saat ini dimilikinya yaitu Bintang Gerilya tahun 1947, Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia tahun 1954, Satya Lencana Peristiwa Aksi Militer ke-1 di Ambon tahun 1958, Satya Lencana Kesetiaan Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia tahun 1958, Satya Lencana Gerakan Operasi Militer 3 atau GOM 3 Penumpasan Pemberantasan RMS di Ambon tahun 1959, Satya Lencana Gerakan Operasi Militer keempat atau GOM 4 di Sulawesi Selatan tahun 1959, Satya Lencana Sapta Marga Permesta di Manado tahun 1960, Piagam Tanda Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia tanggal 20 November 2020. Sekian informasi dari teman trip kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih teman trip, teman jalan kamu.